Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmi, mahasiswi dari Universitas Pasir Pengarayan, jurusan Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang cara kerja dari rancang bangun alat smart home membuka pintu menggunakan kamera ESP32 cam. Pada kesempatan ini, saya sudah menyediakan bentuk rancangannya seperti ini. Sebelum saya menjelaskan tentang semua cara kerja dari rancangan ini, pertama kita harus mengetahui apa itu fungsi dari komponen yang ada dalam rancangan ini. Sudah kita ketahui bahwa rancang bangun ini menggunakan alat ESP32 cam, otomatis kita harus menggunakan kamera yang digunakan sebagai sensor pembuka pintu yang akan kita buat nantinya. Baik, di sini sudah jelas tertera komponen USB TTL board, kemudian ada USB kamera, relay, power door lock, serta power supply. Baik, saya akan menjelaskan dari setiap komponen rancang bangun ini satu persatu, serta fungsi dari satu persatu komponen ini. Yang pertama yaitu TTL board. Komponen atau alat ini berfungsi sebagai eksternal untuk menghubungkan alat eksternal ke mikrokontrolernya. Ini bisa seperti USB, namun di sini ditunjukkan untuk mikrokontroler. Selanjutnya ESP32 cam. Alat ini digunakan untuk dapat terkoneksi dengan WiFi atau dengan perangkat lain seperti Bluetooth, ditambah dengan kamera ataupun bentuk fisiknya seperti pada gambar berikut seperti ini. Baik, selanjutnya kita lihat kembali rancangan di sini. Ada komponen berupa relay. Relay ini berfungsi bermacam-macam pada rancang bangun ini. Saya menggunakan relay yaitu relay 1 dan relay 2. Adapun sesuai dengan kebutuhannya, relay ini berfungsi pemutus arus. Kalau biasa sehari-hari kita temui seperti saklar mungkin ya, seperti itu. Relay ini berfungsi apabila perintah dari mikrokontroler bentuk fisik dari relay ini sudah seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen power door lock. Power door lock adalah komponen yang berfungsi untuk membuka pintu pada rancangan bangun ini. Perangkat bekerja apabila sensor telah mendeteksi wajah kita. Apabila sensor ini mendeteksi wajah kita yang sudah dikenali, maka power door lock secara otomatis akan membuka tautan pada kunci. Adapun bentuk fisik dari perangkat ini adalah seperti ini. Hampir sama dengan kunci sehari-hari yang kita temui ya, kunci manual. Tapi di sini alat ini sudah canggih, dapat terkoneksi dengan kabel. Selanjutnya, apabila kamera ESP ini mendeteksi wajahnya dibuat dengan sistem, maka langsung relay akan memberi perintah ke power door lock-nya. Jadi sautan yang ada di sini akan otomatis menutup keluar masuk jika wajahnya sesuai dengan sistem, maka relay akan memberi perintah kepada door lock mengeluarkan saut yang ada di door lock-nya tadi. Kemudian jika wajah tidak sesuai dengan sistem secara otomatis, maka relay ini sedikitpun tidak akan bekerja atau memberi perintah kepada door lock ini.
Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu power supply. Power supply ini berfungsi sebagai arus nantinya. Power supply akan kita colokkan ke sebuah listrik penghubung arus ke microcontroller lainnya. Jadi di sini karena kecil, kita menggunakan power supply-nya yang 5 volt saja. Kemudian di titik L-board ini cuma 10 volt. Jadi di sini yang digunakan 5 volt karena sudah mampu melakukan proses rancang bangun alat smart home dengan kamera USB 32 cam. Kemudian saya akan menjelaskan cara menghubungkan titik kabel dari titik L-board. Kemudian di sini ada juga power supply USB 32 cam dan relay and feeder block. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang kaki-kaki penghubung kabelnya. TXD, apa itu TXD? TXD adalah serial komunikasi yang berbentuk sinyal, yaitu yang akan diberikan kepada USB 32 cam di sini. Di sini kita akan menghubungkan TXD dengan UOR. Kenapa UOR? Di dalam USB projectnya beda-beda, namun tujuannya sama saja. Di sini TXD dan RXD adalah merupakan serial komunikasi yang berbentuk sinyal yang diberikan kepada microcontroller dari penghubungnya. Di sini TXD kita sambungkan dengan UOR dan RXD kita sambungkan dengan UORT. Kemudian GND. GND adalah merupakan pemberian tegangan arus listrik di sini yang kita gunakan untuk alat microcontroller yaitu 5 volt. GND ke GND pula. GND di sini menerima arus listrik yang diberikan oleh USB TTL-nya. Jadi, dari data mengenai ketegangan listrik itu diberikan power supply berupa 5 volt. Di sini power supply 5 volt ke USB 32 cam. Secara keseluruhannya. Kemudian selanjutnya di sini ada namanya 3V yang menuju 3 volt, yaitu membagikan secara otomatis di mana setelah power supply sudah menyala memberikan arus listrik, maka dengan otomatis pula membagikan tegangan arus listrik ke relay kita. Kemudian ada lagi ISP ke relay kita, yaitu dari GND sini, dari GND ke GND pula. Seperti yang kita ketahui tadi, GND merupakan tegangan arus listrik yang bersumber dari power supply tadi. Setelah itu akan diberikan arus listrik. Kenapa 3 volt? Ini adalah pembagian arus listrik yang diberikan ke ISP 32 cam ke relay kita. Selanjutnya EUOS. Ini adalah berupa hasil sensor atau detektif kinerja alat. Andaikan alat menerima inputan sesuai dengan perintah secara otomatis, ISP akan mengirim ke
relay. Sini. Dan relay akan menerima data yang akan diberikan oleh ESP32CAM untuk memberikan perintah pula ke power door lock. Ya, seperti itu. Jika wajah yang diinput ke alat sesuai sistem, maka sesuai otomatis pula relay akan memberikan perintah kepada power door lock seperti itu. Kemudian kita masuk ke power supply. Power supply bisa diibaratkan sebagai charger. Tapi di sini mikrokontrolernya sudah disediakan sebagai alat pemberi penghantar listrik dengan daya 5 volt. Kemudian power door lock-nya dihubungkan dengan negatif positifnya seperti bisa menghubungkan pada bola lampu seperti itu. Demikianlah penjelasan dari saya tentang cara kerja dari setiap komponen dan alat dari rancang bangun alat smart home dengan proteksi wajah pada pintu menggunakan kamera ESP32CAM. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.